Oke, langsung saya mulai bisa ya? Suara terdengar Mas Hanif? Halo? Benar, Pak. Oke, saya mulai ya. Nanti kalau ada suara yang tidak jelas atau seperti apa, tolong disampaikan biar saya bisa ini. Hari ini agenda kita review kuis dan kisi-kisi UTS. Karena ternyata minggu depan itu kita sudah UTS. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mereview apa yang sudah kita lakukan di sebelumnya, khususnya kuis, dan mungkin akan saya sampaikan beberapa kisi-kisi UTS-nya nanti seperti apa kayak gitu, teknis maupun materinya. Kemudian juga akan saya sampaikan pre-test ya untuk materi selanjutnya. Jadi nanti enggak kuis tapi modelnya pre-test. Jadi nanti saya sampaikan teknis pengerjaannya. Oke teman-teman, itu saya kira agenda kita pada pertemuan kali ini. Nanti bisa kita sharing ya untuk pertemuan kemarin seperti apa dan lain sebagainya. Dan tentunya nanti ada kita presensi karena mungkin sudah berapa lama kita nggak ketemu ya. Oke, langsung saja kita di review kuis yang sudah kita sampaikan. Saya kira sudah menyampaikan berapa kuis ya, kurang lebih ada 4 kuis, 1 tugas. Untuk hari ini kita mungkin hanya membahas tentang terkait dengan hasil kuisnya. Kuis kita kali ini mungkin ada kuis 1, kuis 2, kuis 3 yang sudah kita laksanakan ya, dan sudah teman-teman kerjakan. Mungkin sudah dapat nilai juga untuk yang kuis 1, 2, dan 3 ya. Yang kuis 4 sempat belum saya share ya, nanti bisa saya share minggu ini. Nah, yang kita bahas tidak semua soal ya, mungkin hanya sampling beberapa. Sampling itu yang kita bahas adalah yang tingkat kesalahan tinggi, karena memang ada beberapa soal itu teman-teman yang memang sudah hampir semuanya benar ya, dari teman-teman hampir semua, walaupun masih ada yang salah. Nah, pada kasus ini mungkin hanya kita bahas untuk beberapa yang kasus dengan tingkat kesalahan yang tinggi dari rata-rata uh, yang mengisi kuis. Itu ya teman-teman ya, nanti kita bisa sharing, feedback, dan lain sebagainya. Monggo. Kita diskusikan. Ini teman-teman hasil dari kuis yang pertama dulu. Uh, Distribusinya distribusi normal ya. Saya kira ini uh, data yang ya kalau kalian belajar statistik memang seperti ini ya, distribusi normal ya. Ada yang nilainya baik, ya tentunya lebih sedikit ya, dan rata-rata yang banyak juga di tengah itu dengan nilai yang rata-rata di tengah. Kemudian juga ada yang nilainya mungkin masih kurang. Nah, mungkin kalian juga bisa lihat sendiri nilai kalian itu berapa berdasarkan yang sudah saya kirimkan. Dari situ kemudian average rata-ratanya sekian. Dari teman-teman yang isi itu 52,99. Ini semua mahasiswa ya. Mungkin 200-an mahasiswa yang saya ajar dari kelas A1, A2, A3, A4, sampai A4 aja ya. A5. Kemudian juga kelas B, kemudian juga ada di Prodi TK. Ya, saya kira itu distribusinya. Ini yang pertama mungkin karena nilainya seperti ini, normal ya, saya kira kondisinya. Nah, kemudian ini mungkin kalian sudah pengalaman mengerjakan dari belajar dari kuis yang pertama. Kemudian ini distribusinya sudah enggak normal ya, berdasarkan data. Jadi rata-rata sudah lebih baik dari yang pertama tadi. Itu ya. Sudah 65 lebih rata-ratanya, dan nilai yang dapat nilai tinggi juga lebih banyak. Jadi distribusinya sudah enggak normal kayak tadi ya, kayak distribusi normal, tapi sudah ya seperti inilah. Dari yang kecil ke yang tinggi itu sudah semakin banyak, walaupun akhirnya datar gitu ya. Nah, previewnya kayak gini, mungkin kamu juga lihat. Atau mungkin dikaitkan dengan materinya yang mungkin bisa jadi lebih mudah kayak gitu. Atau seperti apa. Nah, ini yang materi selanjutnya, vektor distribusinya normal lagi ya. Jadi ini bisa dilihat, mungkin karena materi vektor bisa jadi agak susah buat kalian, bisa jadi ya.
atau seperti apa. Ini distribusinya normal lagi ya. Ada yang nilainya 100 tapi jumlahnya sedikit, tapi juga ada yang nilainya 0. Saya tidak tahu yang nilainya 0 itu atau nilainya rendah itu hanya asal ngisi tanpa dipelajari, hanya ngeklik-ngeklik saja atau seperti apa. Saya juga kurang tahu ya. Nanti mungkin kita bisa sharing kenapa bisa 0 itu memang benar-benar nggak paham, atau ya cuman yang penting ngisi lah kayak gitu. Saya kan juga nggak tahu teknis kalian ngisi itu seperti apa, karena online, kemudian di online juga nggak ada batasan waktu, kemudian juga nggak ada sekali lihat kayak gitu, nggak ada batasan komunikasi dan lain sebagainya. Saya nggak tahu teknis di kalian ngisi seperti apa, tapi ini data yang saya dapatkan dari kalian kayak gitu ya. Saya nggak tahu untuk teknis-teknis kayak gitu. Nah, mungkin yang 190 ya saya kira mengerjakannya sungguh-sungguh ya, karena kalau hanya asal ngisi kan saya kira juga nggak mungkin nyampe 100 kayak gitu. Tapi saya kira ini benar-benar ngisi dan dipelajari kayak gitu. Nah, kemudian ada soal selanjutnya itu tentang gerak parabola, karena kinematika saya tugas. Nah, ini enggak tahu saya di gerak parabola ini distribusinya malah seperti ini, tidak normal. Malah cenderung nilai-nilainya di bagian yang kurang dari 60 ya, yang ada yang 70, 80, 90, tapi proporsinya rendah. Mungkin tingkat pemahamannya atau seperti apa yang dari kalian, atau mungkin penjelasan saya apa yang kurang jelas di Meet, karena di soal itu saya kira ada soal terkait konsep ya, kemudian juga ada soal terkait dengan hitungan, jadi bisa perpaduan di sananya. Nanti bisa kita lihat berapa soal yang ternyata dari teman-teman itu banyak yang salah. Bukan pada hitungannya ternyata saya lihat, tapi lebih pada konsep ya, pada konsep ternyata yang salah. Nah kayak gitu nanti bisa kita lihat. Itu ya teman-teman ya. Ini average-nya 4,45 ya. Jadi 50 aja enggak nyampe dari sekian banyak kuis, dari sekian banyak yang isi. Nah kayak gitu. Oke, berarti itu sudah semua ya. Kuis 3, kuis 4. Nah, saya kira itu. Dari teman-teman sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ada? Enggak, Pak. Enggak ya. Oke, Mas ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita lanjut ke ini, kelihatan ya teman-teman, soal yang pertama mungkin terkait dengan materi besaran dan satuan. Nah, kalian diminta untuk menghitung apa ini? Menghitung jarak. Nah, jarak berarti ini ada waktu ya, T, berarti ini T ya, second ya. Berarti ini ada kecepatan, berarti jarak adalah V kali T. Nah, kayak gitu. Banyak yang salah, mungkin banyak yang salah mengkonversikannya. Nah, kayak gitu. Karena sebenarnya nilainya kan ini sama aja ya, 94,7, hanya pangkatnya aja yang berbeda. Gigameter berarti giga itu 10 pangkat berapa? 9 ya. Benar ya, 10 pangkat 9. Kan kilo pangkat 3, mega pangkat 6, giga pangkat 9. Berarti ini pangkat 9, dalam pangkat 9. Nah, kemudian ada waktunya ini masih dalam hari. Nah, maka hari ini kita konversi nanti ke dalam bentuk second. Nah, berarti apa? Ya 365 gitu, 25 ini hari kali berapa? Satu hari ada 24 jam. 1 jam ada 60 menit. 1 menit ada 60 second. Nah, berarti ini perkalian ini nanti hasilnya berapa ya? Mungkin saya juga nggak detail karena nggak pakai kalkulator hasilnya. Hasilnya berapa nanti bisa kalian lihat.
hasilnya ini dalam perpangkatan, dan ini sudah pangkat 8 ya. Nah, kayak gitu. Hasil perpangkatan 8 ini kalau kali, pangkatnya kali, misalkan pangkat 8 kali pangkat berapa, maka ini nanti pangkatnya ditambah. Nah, kalau perkalian pangkatnya ditambah. Nah, pangkat 8 kali tambah berapa? Nah, kayak gitu. Kemudian, karena ini dalam bentuk giga, maka nanti hasil pangkatnya ini, pangkatnya yang atas 10 pangkat berapa ya, pangkat X lah katakanlah. X-nya ini dikurangi 9, hasilnya berapa? Nah, kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya, sehingga nanti jawabannya ini. Nah, dari sini masih banyak yang belum benar juga ternyata apa yang didapatkan dari teman-teman, karena yang salah proporsinya masih besar. Nah, silakan nanti bisa dipelajari ulang dari teman-teman semua ya. Cara pengerjaannya seperti itu. Oke ya, kita lanjut untuk soal selanjutnya. Ini soal yang selanjutnya. Di jalan raya daerah Mekonang, suatu mobil melaju dengan kecepatan 38 meter per second. Apakah pengemudi melebihi batas kecepatan? Nah, berarti ini sebenarnya konversi satuan. Kalau nanti didapatkan nilai, ini banyak yang benar juga ya sebenarnya, tapi dari teman-teman sudah banyak yang benar, tapi juga masih ada yang salah. Maka 38 meter per second, ini kita jadikan dalam kilo dalam jam, dalam meter per second. Maka 38 ini kita bawa, berarti kali meter, berarti 38 kali 10 pangkat min 3, nah kayak gitu, dibagi. Nah, 1 second itu berapa jam? Berarti kan ini sama dengan seper ya. Seper berapa? Seper 3.600, nah kayak gitu. 1/3.600 itu berapa? Hasilnya kan tentunya pangkatnya min. Pangkat min berarti nanti jadi pindah ruas ke atas jadi plus. Nah kayak gitu. Nah hasilnya berapa? Nanti bisa dihitung ya. 1/136 ini hasilnya berapa? 1/3.600 ini hasilnya berapa? Tentunya pangkatnya adalah ini pangkat 10 min berapa. Nah kayak gitu. Min sama min ini karena pembagian nanti pindah ruas, bisa jadi plus di atasnya. Nah kayak gitu. Ketika pindah ruas di atas, pindah ke atas, maka hasilnya nanti didapatkan lebih dari 75 km per jam. Nah, dari situ maka melebihi batas kecepatan. Nah, nanti silahkan bisa dicek hasilnya dengan cara perhitungan yang seperti itu. Itu ya teman-teman ya, untuk cara pengerjaannya. Di sini mungkin juga tidak saya sampaikan detail hasilnya berapa, nanti silahkan teman-teman bisa melakukan perhitungan ulang ya, untuk dipelajari ulang. Oke, selanjutnya, benar atau salah? Analisis dimensi dapat menghasilkan numerik nilai konstanta proporsional yang mungkin muncul dalam ekspresi aljabar. Jadi ini masih banyak teman-teman yang menjawab benar. Jadi dalam analisis dimensi, kemarin kan kita sudah pelajari ya, hasilnya adalah bukan nilai numerik. Nah, numerik itu apa sih? Numerik itu adalah angka. Jadi dalam dalam analisis dimensi itu tidak menghasilkan angka, tapi simbol-simbol. Misalkan massa itu M, panjang itu L, gitu, panjang L. Kemudian waktu itu T. Nah, kayak gitu. Nah, menghasilkan simbol-simbol ini. Jadi tidak menghasilkan nilai numerik. Maka jawabannya benar adalah salah. Dari teman-teman di sini masih kelihatan banyak yang menjawab dengan pilihan yang benar. Oke ya teman-teman, saya lanjutkan untuk review selanjutnya. Benar atau salah bahwa ekspresi AT kuadrat di mana V mewakili kecepatan, A percepatan, dan T waktu memiliki dimensi yang sama. Nah, kita bisa lihat bahwa VAT kuadrat ini salah. Teman-teman masih banyak menjawab yang salah, memang jawabannya salah, tapi teman-teman masih dari yang jawab itu masih banyak yang jawab salah ya, oke, tapi yang jawab benar juga masih banyak. Nah, maka bisa dilihat bahwa V ini kan V
A itu adalah bisa dikatakan V per T. Nah, kalau V per T dikalikan T kuadrat, itu kan hasilnya masih apa? Masih VT. Jadi apa? Dimensinya nggak sama. Nah, yang sama adalah V sama dengan AT. Nah, mungkin yang selama ini di materi-materi kan seperti itu. Nah, ini mungkin hanya soal variasi di variasi ininya aja ya. Tapi kalian juga harus jeli dalam melihat kasus ya. Ditambahi kuadratnya kayak gitu. Oh, ternyata ini jawabannya adalah salah. Kayak gitu ya teman-teman ya, saya kira ya. Lanjut, mungkin ini juga banyak yang beberapa ada yang WA terkait penasaran hasilnya seperti apa ya. Berapakah panjang benda yang diukur dengan mikrometer pada gambar? Maka kita bisa lihat skalanya ini ya. Ini berarti 0, 1, 2, 3, 4. Ini sampai 4 ya. Berarti nilainya berarti 4. Kemudian ini 5, lebih 5 ya. 5 kecil, maka 4,5. Tapi ini masih ada skala yang paling nomius ya. No, ini 5, maka ini 5,5. Karena ini menunjuk angka 5, maka jawaban yang pas adalah 4,55. Nah, dari sini ya banyak yang benar ya, teman-teman ya. Tapi juga dari proporsi itu masih banyak teman yang kurang pas juga. Yang salah berarti lebih dari 50% dari teman-teman semua untuk milih jawaban yang lain. Gitu ya, teman-teman ya. Proses jawabannya. Saya kira jelas ya. Kemudian soal yang nomor 6 ini juga ternyata yang jawab benar hanya 20% dari teman-teman semua. Ini bisa dilihat bahwa dalam koordinat Kartesian itu ada kuadran-kuadran. Mungkin kamu sudah pernah belajar ya. Jadi kuadran-kuadran itu akhirnya sini ada kuadran 1 itu nilainya positif, negatif. Maka kuadran 1 ini nilainya hanya 0 sampai 90 derajat. Ini berarti 90 sini ya. Ini 0 sampai 90 derajat karena ini kan tegak lurus. Sampai sini itu 180 derajat. Sampai sini berarti 180 derajat tambah 90, 270 berapa? 270 benar ya? 180 tambah 90 ya 270. Sini sampai 270. Nah, kalau sini berarti 360, 0 atau sini juga sampai 360 karena satu lingkaran penuh. Maka bisa dilihat nilai yang depan ini saya kira sudah benar ya karena mengkuadratkan nilai ini. Ini 3,5 kuadrat plus 2,5 kuadrat min kan dikuadratkan juga positif, di akar hasilnya 4,3. Kemudian nilai tetanya kalau kalian bingung sebenarnya kan bisa dilihat karena ini pilihan ya. Maka di nilai ini kan yang mungkin yang mana? Jadi antara 180 sampai 270 kan yang mungkin adalah yang ini. Nah, kalau yang 35 kan berarti posisinya di sini. Di sini ini 35 itu di posisi sini. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Bisa memahami ya. Kalau enggak juga dihitung karena kalau ngitung tentunya pilih yang mana kan bingung juga. Karena ngitung kan mungkin hanya pakai sin cos atau tangan kan pakai ini ya, pakai nilai proporsi sudut ini. Nah, kayak gitu. Jadi persamaan sudut ini tentunya nggak dapat atau mungkin dapatnya 35. Nah, kayak gitu. Maka harus dilihat pada konteks kasusnya kayak gitu. Oh, dia di kuadran mana, kemudian proporsinya berapa. Nah, gitu. Nah, karena kalau ngitung mungkin kamu hanya ngambil dari sudut yang ini aja. Nah, misalnya kayak gini. Gitu ya, sampai ini aja berapa. Nah, nanti berarti disambahkan 180 ditambahkan dengan sudutnya itu. Kalau yang ke bawah itu bisa dilihat. Kalau di bagian ini bisa ditulis misalkan min 35 kayak gitu, atau berarti ya 360 kurangi 35 kayak gitu. Kalau mau ditulis secara positifnya. Gitu. Tapi kalau berlawan searah dengan jarum jam maka dia penulisannya biasanya nih negatif. Oke teman-teman ya, saya kira jelas ya sampai tahapan ini ya. Saya lanjut. Ini jika vektor ditambah ke vektor, manakah dari dua pilihan berikut yang benar agar vektor resultannya sama dengan 0? Oh, ini sebenarnya maksudnya dua vektor dijumlahkan kayak gitu ya. Kalau pilihannya ada 4.
Maka sebuah vektor itu dikatakan nol itu ketika apa? Kalau nol berarti harus berlawanan arah. Karena kalau searah kan menjumlahkan. Berlawanan arah dan sejajar sama besar. Kalau nggak sama besar kan berarti ada nilai tertentu nggak sama dengan nol. Kalau sejajar nanti dijumlahkan berarti nggak sama dengan nol. Maka jawabannya adalah sejajar, berlawanan arah, dan sama besar. Nah kayak gitu. Saya kira ini sudah banyak yang betul, tapi hampir 50% dari teman-teman juga masih ada yang salah terkait dengan konsep seperti ini. Jadi saya lihat yang salah nggak hanya melulu tentang perhitungan ya, tapi tentang konsep juga ada beberapa yang salah. Nah kemudian ini ya, pilihlah jawaban yang benar untuk mewakili membuat kalimat berikut menjadi benar ya. Komponen vektor titik-titik lebih besar dari besar vektor. Jadi misalkan kayak gini, ini ada X, Y. X sama Y. Ini adalah vektor A. Nah, dimaksud komponen vektor itu adalah vektor searah sumbu X atau AX. Maka, atau juga vektor searah komponen arah sumbu Y atau dikatakan AY. Maka komponen vektor arah sumbu X maupun arah sumbu Y ini tentunya tidak pernah. Nah, nanti nilainya nggak akan pernah lebih besar dari vektor A ini. Nah, kayak gitu. Jelas ya, bagi tidak akan pernah lebih besar dari vektor A ini. Oke gitu ya teman-teman ya. Itu saya kira jelas ya untuk pembahasannya ya. Karena kan nilainya ini A cos atau A sin. Nah, pasti nilainya lebih kecil dari nilai A itu sendiri. Selanjutnya, ini masih tentang vektor. Jika vektor A 2 I min 1 dan vektor B 3, 4, 1, hitunglah perkalian silang AB. Jadi dalam perkalian silang nanti hasilnya adalah apa? Vektor juga. Maka di materi dulu mungkin kami lihat videonya, bisa lihat bahwa ini A atau I, J, K. Ini ada lagi IJ kayak gitu misalkan. Ini ditulis 2, 1, min 1. Oke. I lagi berarti 2, 1. Di bawahnya adalah min 3. Min 3. Berapa itu? 4. 1. Min 3, 4. Nah, maka I adalah hasil dari I. Nah, ini. Nah, berarti I adalah 1 kali 1, 1 dikurangi berapa? Min 4. Nah, gitu. Min 4 dalam I. Nah, min sama min maka menjadi plus. Maka harusnya 5I. Nah, gitu. Dan seterusnya ya, teman-teman ya. Ini 5I. Jadi ke sana. Kalau J berarti nanti ke arah K dan I. Nah, 5I. Berarti kemungkinan yang benar ini. Sama yang bawah. Nanti bisa dicek sampai akhirnya. Nah, dari teman-teman sini juga sudah banyak yang benar, tapi juga masih banyak yang salah. Gitu ya. Nanti diteruskan. Nah, silahkan nanti bisa diteruskan caranya. Saya kira seperti itu. Kemudian ini ada tentukan hasil perkalian titik dan perkalian silang dari dua buah vektor berikut. Oh, ini mungkin ada sorry. Ini soalnya yang ini nggak ada jawabannya ya. Maksudnya di sini di bawah nggak ada pilihannya. Maka sebenarnya soalnya hanya menanyakan yang ini aja. Nah, karena kalau perkalian silang tadi hasilnya adalah apa? Vektor tadi. Maka sebenarnya pertanyaannya hanya yang ini aja. Yang belakang itu
nggak ada di pilihan. Maka ya kalian teman-teman tambahkan bahwa 2 kali 3 2 kali min 3 min 6 ditambah 4 ditambah min 1. Nah, gitu. Berarti min 7 plus 4. Nah, jawabannya min 3. Nah, jawabannya A. Nah, ini. Karena hasilnya perkalian titik ini adalah skalar untuk apa? Yang sejajar, maka I kali I kayak gitu. Kalau yang tadi yang tegak lurus, mungkin di materi vektor mungkin bisa dilihat kembali ya ketika belum jelas. Nah, ini teman-teman yang jawab salah juga masih ada 50%, tapi 50% selanjutnya sudah jawab benar. Saya kira jelas ya teman-teman ya. Kemudian lanjut soal 11. Ini yang mungkin konsep, tapi ternyata banyak yang salah dari sebuah konsep. Ini juga penting ya. Jadi di fisika juga nggak hanya hitung-hitungan, tapi konsep juga menjadi suatu hal yang penting. Dari 3 hal berikut, antara rem, gas, sama setir, apa saja yang menyebabkan akselerasi? Nah, akselerasi itu adalah sebuah vektor ya. Ini adalah percepatan. Nah, karena sebuah vektor, maka gas itu menyebabkan percepatan, rem itu menyebabkan perlambatan, dan setir itu menyebabkan perubahan arah. Nah, kalau kamu mau nikung, yang kamu lakukan adalah apa? Menggunakan setir. Nggak cukup menggunakan gas sama rem. Nah, kecuali kalau lintasannya lurus. Nah, kayak gitu. Atau mau merubah arah kan berarti butuh setir. Maka dari hal itu yang menjadi perubahan akselerasi adalah ketiga-tiganya. Jadi nggak hanya gas dan rem aja. Gas menyebabkan percepatan ya akselerasi, rem juga. Tapi setir bisa menyebabkan perubahan arah dari akselerasi itu. Karena apa? Dia juga merupakan sebuah vektor. Itu ya teman-teman ya. Kira jelas ya. Itu untuk review yang ke-11. Kemudian yang ke-12, ini juga banyak yang salah. Gerakan proyektil merupakan superposisi. Superposisi itu penjumlahan ya, dari dua gerakan. Gerak partikel dengan kecepatan konstan arah vertikal, arah horizontal. Kemarin kan sudah dibahas ya pas gerak partikel. Sebenarnya juga sudah saya jelaskan. Sebuah gerak ini, proyektil ya. Ini adalah ada gerak partikel, V-nya konstan, arah horizontal, V-nya konstan, dan partikel dengan kecepatan konstan arah vertikal. Nah, ini bisa dilihat. Ini kata kuncinya. Kadang soal itu ya agak bukan jebakan ya, tapi apa ya? Ya mungkin untuk menguji pemahaman saja. Sebenarnya ini kalau kecepatannya berubah nggak? Kecepatannya berubah karena kalau di sini V0, kalau di paling atas ini kan akhirnya kecepatannya 0. V-nya 0. Ya kan? Paling tinggi ini 0. Kemudian akhirnya turun. Nah, maka kecepatannya dia nggak konstan. Yang konstan itu adalah apa? Percepatan. Nah, kalau soal ini kecepatannya diganti percepatan, ini benar nih ya. Tapi karena ini kecepatan, maka ini menjadi salah. Karena yang konstan itu apa? Percepatannya, tapi kalau kecepatannya dia kan berubah. Kalau naik benda dilemparkan ke atas itu kan ada perlambatan ya, karena pengaruh gravitasi. Tapi kalau ke bawah dia ada percepatan karena ditarik gravitasi. Nah, kayak gitu. Maka arah kecepatannya nanti kaitan dengan soal lain, arahnya ini nanti selalu ke pusat. Ini arah percepatannya, arah vektor percepatannya. Nah, kayak gitu. Terus ditanya, kapan tegak lurus? Nah, kayak gitu nanti materi selanjutnya ya. Nah, ini bisa dipahami ya teman-teman ya, kayak gitu. Oke, kemudian ini ada review soal selanjutnya. Sebuah proyektil dilempar ke atas, bergerak dalam jalur parabola seperti gambar. Mama, gambarnya mungkin ada, tapi di sini lupa saya sampaikan ya. Mungkin sudah bisa dipahami ya. Pada titik mana di sepanjang lintasan vektor kecepatan dan pertanyaan saling tegak lurus. Nah, maka ini
bisa dilihat ketika vektor ini dilemparkan seperti ini kan terjadi lintasan seperti ini. Ini adalah titik tertinggi. Pada titik tertinggi ini arah V-nya ke sana. Kan arah V-nya mendatar tetap ya. Dan ini adalah arah A-nya. Nah, maka pada kondisi puncak inilah terjadi apa? Terjadi antara kecepatan dan percepatan proyektil itu tegak lurus. Maka di titik tertinggi. Nah, kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Masih dengar ya? Masih. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini eh, masih melanjutkan soal yang tadi. Antara percepatan dan kecepatan kapan sejajar? Nah, kayak gitu. Kondisinya tadi kan kayak gini. Nah, ini lintasannya. Ini kan V. Ini apa? V. Nah, V-nya berubah-ubah ya. Kayak gini. Sorry, ini V. V. Nah, ini akhirnya ke sini. Ini ke sini. Nah, kayak gitu. Ini tadi G-nya. G atau A. Maksudnya A-nya sebesar gaya gravitasi. Kapan dia sejajar? Ya, kalau kondisinya seperti ini, dia nggak akan pernah sejajar. Maka tidak ada kondisi antara vektor kecepatan dan percepatan itu yang sejajar. Gitu ya, bisa dipahami ya. Di apa? Gambar slide itu kan juga ada di materi awal, apa gambar judul materi di gerak parabola itu kan kelihatan vektornya ya. Maka tidak ada yang sejajar. Maka dari sini yang menjawab apa? Benar hanya 9% dari teman-teman semua. Kan terkait dengan konsep kan nggak ngitung, tapi banyak yang salah juga ternyata. Yang hitung itu kan kebanyakan malah benar. Nah, gitu ya teman-teman ya. Bisa dilihat. Oh ya, saya kira itu pembahasannya dari sampai 14 kasus. Yang lain dari teman-teman saya lihat sudah banyak yang benar. Nah, kalau banyak yang benar, memang tidak saya bahas di sini. Kalau teman-teman ada yang belum jelas, nanti bisa tanya atau mungkin bisa diskusi dengan temannya. Nah, kira-kira itu ya dari empat soal hanya saya bahas berdasarkan jawaban-jawaban yang mungkin masih banyak yang salah. Oke teman-teman, kemudian saya jelaskan terkait dengan UTS-nya ya. Ini kisi-kisi UTS nanti yang akan kita lakukan minggu depan ya insya Allah, tapi pelaksanaannya sesuai jadwal dari Prodi nanti kapan kita ngikutin bisa, karena UTS nanti dilaksanakan 2 minggu ya teman-teman ya. Jadi bisa minggu pertama atau minggu kedua. Kemudian dari pelaksanaan UTS itu nanti materinya dari besaran dan satuan dari awal itu sampai gerak parabola yang terakhir. Jelas ya? Nah, model soalnya apa? Bisa IC dan atau pilihan ganda. Jadi bisa IC saja, bisa pilihan ganda saja, bisa gabungan antara IC dan pilihan ganda. Kayak gitu. Kalau soalnya IC saja, nanti kurang lebih soal itu ada 2-4 soal. Ya waktunya kurang lebih 1 jam. Kemudian kalau pilihan ganda, mungkin soalnya 10-30. Tapi kalau gabungan ada IC dan pilihan ganda tentunya menyesuaikan. Ya, nggak sebanyak kalau misalkan IC-nya tentunya ya nggak nyampe 4 ya gitu. Termasuk pilihan gandanya mungkin juga nggak nyampe 30 ketika memang itu gabungan antara IC dan pilihan ganda. Kemudian yang paling penting adalah waktu sesuai waktu soal. Misalkan nanti di soal ditulis 1 jam, maka waktu pengerjaannya ya mulai saya upload misalkan jam 8,
atau mungkin jam 8.15 sampai jam 9.15. Nah, kayak gitu. Ya mungkin kalau soalnya pilihan ganda, kalian kan tinggal pilih checklist kayak gitu, nggak kendala. Tapi yang mungkin yang perlu kalian siapkan adalah misalkan kalau soalnya nanti IC kayak tugas kemarin, maka kalian butuh misalkan dari orek-orekan di kertas itu butuh kamu foto, misalkan dari foto perlu kamu convert, kamu edit biar tulisannya jelas, perlu kamu kecilkan. Nah, kayak gitu kan itu juga butuh waktu. Maka tolong diperhatikan juga kondisi-kondisi seperti itu. Ya nanti modelnya bisa pakai e-learning atau mungkin bisa pakai Google Form, tapi utamanya pakai e-learning. Nanti linknya bisa ke Google Form atau mungkin juga bisa ke penugasan atau yang lainnya. Nanti teknisnya menyusul sesuai dengan petunjuk di soal. Saya kira itu teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Pak, untuk jadwalnya belum ada ya Pak ya? Belum Mas, jadwalnya menyusul. Ya minggu ini saya kira terbit lah. Mungkin Jumat atau Sabtu paling lambat. Tapi ya itu tadi, dilaksanakan 2 minggu. UTS itu jadi mungkin bisa selang-seling ya. Nah, untuk fisika minggu pertama atau minggu kedua, ya nanti ngikutin jadwal saja. Nah, kayak gitu. Untuk syarat administratif biasanya ada di web ya, silakan itu diikutin. Kalau terkait syarat administratifnya, kalau saya hanya terkait dengan konten ujiannya. Gitu ya. Ada lagi Ya, monggo. Pak. Ada lagi? Pak, untuk IPK atau IP-nya itu gimana Pak? Oh, kalau IPK atau IP itu kan kumpulan dari nilai semua mata kuliah ya. Ya Pak. Kalau IPK itu berarti nilai akhir kamu nanti nilai akumulatif ya. Semester 1, semester 2 sampai lulus itu dikumulatifkan, itu namanya IPK. Nah, kemudian kalau di saya khususnya mata kuliah fisika berarti nanti hanya bentuknya nilai. Nilai misalkan kayak gini. Kamu dapat nilai 80, maka itu terkonversi ke A. A itu apa? Terkonversi ke 4 kayak gitu. Berarti nilai nilai fisikamu 4 dikalikan 3 SKS. Berarti 12. Nanti kamu misalkan bahas apa lagi? PTI dapat 2 kali 2 apa? 4, berarti 12 tambah 4 16, begitu terus sampai dibagi total SKS yang kamu ambil berapa. Nah, itu namanya IP semester. Akan muncul nanti setelah UAS ya. Ini kan baru UTS. Dan untuk nilai gabungan fisika sendiri kayak kemarin sudah saya sampaikan, ada UAS, UTS, tugas, kehadiran kayak gitu. Tugas nanti bisa kombinasi ya, banyak, bisa project, bisa kuis dan macam-macam. Gitu Mas, ada lagi? Jelas belum Mas Yahya? Jelas Pak. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan silakan. Cukup ya, kalau enggak? Ya Pak, sangat cukup. Oke, agenda kita kali ini masih ada. Nanti saya upload pretest tentang materi selanjutnya, yaitu materi besaran dan satuan. Tolong nanti dikerjakan, tapi karena ini pretest sifatnya nanti masih ada ujian lagi terkait post testnya. Setelah dapat materi besaran dan dapat materi gerak melingkar, nanti materinya terkait gerak melingkar, ini nanti ada pretest. Dalam pretest ini ya silahkan kamu kerjakan sesuai pemahaman awalmu dulu aja seperti apa. Nah, kayak gitu. Sepahamnya dulu, bisa dipahami ya?
Iya, Pak. Nah, nanti setelah dapat materi kamu kerjakan lagi seperti apa. Nah, peningkatannya nah kayak gitu. Jadi di awalnya hanya sesuai dengan pemahaman awalmu nah kayak gitu. Jadi misalkan nggak ngitung, nggak apa ya, ya belum paham ya, yang nggak masalah karena memang materi baru awal. Bisa dipahami ya? Nanti saya upload di e-learning. Oke ya? Oke, itu silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, saya lanjutkan ke sesi presensi ya. Mungkin kita sudah lama nggak ketemu, maka di sesi presensi ini saya pengen kalian menampilkan wajahnya yang saya panggil ya. Devin, Devin Arya Mustafa. Halo. Tidak ada. Rizky Rama. Oh ya, presensinya ini 2 kali ya nanti. Ya, Mas Rizky, halo. Halo, Pak. Sehat-sehat, Mas? Ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kemudian Mas Vicentius Arganda Pramudia Milana Putra. Ada, Mas? Lanjut kalau nggak ada. Aditiyas Ahmad. Ada, Pak. Wajahnya, Mas. Sing full ini loh, Mas. Nggak setengah-setengah. Oke, makasih Mas Aditya. Ya, Pak. Aldiansah. Coba. Kamu di mana Mas ini? Rumah, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Rumahmu mana? Pacitan. Oh, Pacitan ya. Ya, Pak. Hujan belum sana? Belum, Pak. Oh, belum. Jarang. Di Solo sudah berapa kali hujan ya. Oke, makasih Mas Aldiansah. Bagus Adi. Hadir. Wajah Mas. Hadir, Pak. So, rame mending nanti Mas. Di depan rumah, Pak. Oke, makasih. Dava Rizky. Hadir, Pak. Oke.